Nah, inilah masalah yang menurut saya ini pengambilan keputusan yang menurut saya fatal, merugikan partai, merugikan umat, dan sebetulnya merugikan Pak Amin sendiri dengan ketokohannya luar biasa seperti itu. Kemudian mengambil keputusan seperti itu, sesuatu yang aneh dan ajaib menurut saya. Sedikitnya 20 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat pada Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025, menggelar rapat di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Mereka antara lain dari DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara. Dalam rapat yang berlangsung hampir 5 jam itu terjadi pembahasan yang sangat panjang di mana nama Amin Rais dan Ridho Rahmadi seringkali disebut-sebut. Amin Rais yang menduduki jabatan Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu disebut telah berubah, bersikap otoriter, melanggar visi misi partai, dan lain-lain. Peserta rapat bahkan sepakat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka juga sepakat untuk menggelar rapat kerja nasional secepatnya. Ada apa sebenarnya dengan Partai Umat? Bisa dijelaskan Pak, apa yang sedang terjadi dengan Partai Umat sehingga tadi timbul aspirasi untuk melakukan gugatan? Partai Umat didirikan dengan semangat untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman. Semangat ini sesungguhnya sangat mulia. Karena akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan visi kita, yaitu terwujudnya masyarakat yang baldatun thayyibatun ghafur. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh, baik tokoh politik dan juga tokoh yang lain. Lalu kemudian kami mengajak Pak Amin Rais bersama-sama kami mendirikan partai. Jadi ide ini sebetulnya bukan ide Pak Amin Rais, akan tetapi para pendiri dan bahkan perintis yang antara lain yang tidak lagi sekarang di Partai Umat, yang namanya yang namanya Putrajaya Hussein. Orang ini sudah pernah 20 tahun bersama Pak Amin. Kemudian ada juga yang namanya Pak Agung Mozin, ada juga Pak Irsadul dari daerah, dan beberapa nama yang nggak saya sebutkan. Saya salah satu pendiri situ. Awalnya Partai Umat ini sungguh punya tujuan yang sangat mulia. Yang waktu itu sebagai ketua Majelis Syuronya adalah Pak Amin Rais. Kita sama-sama tahu, beliau adalah tokoh reformasi. Tokoh yang paling getol untuk memperjuangkan nasib rakyat. Awalnya demikian. Tapi kemudian ada semacam perubahan yang dikategorikan terjadi disorientasi tujuan. Orientasinya adalah melawan kezaliman, ya, menegakkan keadilan supaya terwujud baldatun thayyibatun ghafur. Tapi ternyata di dalam perkembangannya, di mana Partai Umat didirikan oleh para pendiri untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok pribadi, apalagi untuk kepentingan keluarga. Kami, teman-teman dari DPW, DPD,
merasa bahwa telah terjadi penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemudian setelah ada keputusan yang menurut kami ini sangat bertentangan dengan visi misi dan azas partai, kami tentu saja mengkritisi. Walaupun sebelumnya sudah memberikan saran, sudah memberikan masukan perbaikan. Sayang sekali saran masukan perbaikan itu tidak didengar. Karena tidak didengar dan kemudian ada sebuah keputusan Majelis Syuro yang sangat membahagiakan. Maka kami termasuk teman-teman DPW dan juga DPD melakukan koreksi terhadap sikap dan perilaku yang diambil oleh Majelis Syuro. Karena pijakan kami itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika kami melihat kebijakan ini sudah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, kami punya kewajiban untuk mengingatkan. Karena itu adalah salah satu perintah yang diberikan kami semua. Yang di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan dari kamu yang mengingatkan yang lain agar mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tapi ternyata hal ini tidak terjadi. Apalagi keputusan tidak disyaratkan mekanisme dan prosedur musyawarah. Keputusan diambil secara sepihak tanpa mendengar masukan dari DPD, tanpa mendengar masukan dari DPW, bahkan juga tidak semua DPP, dan bahkan juga tidak semua anggota Majelis Syuro. Memang di dalam ADART, lembaga tertinggi pengambilan keputusan itu Majelis Syuro. Tapi tidak serta-merta mengambil keputusan tanpa berdasarkan masukan. Nah, ini yang kami sarankan. Sehingga apa yang terjadi dengan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Syuro itu yang sangat fatal adalah Majelis Syuro memberhentikan semua struktur partai dari DPP, DPW, DPD terkecuali menetapkan ketua umum. Artinya partai umat sekarang sedang dibekukan. Ini tidak pernah terjadi di dunia manapun. Tidak terjadi di Indonesia juga, tidak terjadi di dunia. Jadi sebuah partai yang diberhentikan seluruh strukturnya, tinggal hanya ketua umumnya. Nah, kamilah kemudian tidak bisa menerima keputusan itu salah satu. Yang lain, misalnya saja keputusan Majelis Syuro yang meniadakan Rakernas dan Munas. Nah, baru setelah ada koreksi punya program berikut. Tapi sebenarnya tidak yang dilakukan Majelis Syuro itu, saya singkat kata, semena-mena, sepihak. Dan kalau tindakan seperti itu dibiarkan, artinya terjadi kezaliman yang berkelanjutan apabila tidak kami ingatkan. Akhirnya juga menegakkan keadilan tidak terjadi. Oleh karena itulah teman-teman dari DPW, DPD berkumpul. Ini apa mau kita biarkan atau kita mau melakukan perubahan, perbaikan. Itu yang bisa saya jelaskan terkait Partai Umat dan banyak lagi. Oleh karena itu apa yang nggak kami lakukan? Kami sudah memutuskan. Pertama, kami akan melakukan gugatan hukum. Nanti Pak Juju akan menjelaskan lebih panjang. Baik gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Satu. Kemudian kita akan berusaha menyelenggarakan Rakernas dan Munas.
Karena mekanisme musyawarah yang diatur dalam ADART, gitu ya. Nah, sementara salah satu lagi juga keputusan yang sangat-sangat janggal, mengubah ADART tanpa melalui musyawarah. Hanya Majelis Syuro saja merubah saja tanpa mendengar masukan dari struktur di bawahnya. Nah, inilah masalah yang menurut saya ini pengambilan keputusan yang menurut saya fatal, merugikan partai, merugikan umat, dan sebetulnya merugikan Pak Amin sendiri dengan ketokohannya luar biasa seperti itu. Kemudian mengambil keputusan seperti itu, sesuatu yang aneh dan ajaib menurut saya. Kami ingatkan supaya beliau sadar, kembali ke jalan yang benar untuk berjuang demi umat sebagaimana dulu Pak Amin. Apabila beliau berkenan, tidak berkenan, nggak apa-apa. Saya sudah menyampaikan sebagaimana yang harus saya sampaikan sebagai hamba Allah yang beriman, yang semula mengagumi Pak Amin Rais juga. Tapi setelah berubah, ya mohon maaf saja, kami tidak bisa bersama beliau lagi. Pak, kalau boleh saya simpulkan, artinya ini Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro, Ya, itu sudah merubah ADART tanpa musyawarah dengan seluruh elemen partai, dan kemudian juga dia membekukan kepengurusan dan menunjuk ketua umum dan itu mantunya beliau. Oke, Pak Ridho Rahmadi ya. Oke. Dan itu terjadinya kapan, Pak? Pada bulan Desember Januari ya. Saya lupa ya. Sekitar Januari. Ya, sekitar Januari lah ya. Pertengahan Januari. Saya lupa tanggalnya. Oke, Pak, artinya kan sekarang sudah ada kepengurusan baru ya? Belum. Bagaimana? Karena Kementerian Hukum hanya mengesahkan perubahan ADART. Tapi kepengurusan partai dari tingkat DPW sampai ke bawah belum. Hanya diambil solusi mengangkat PLT ketua di DPW, di DPD, mungkin juga sampai ke DPC ya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Menurut saya itu pun belum sah. Kenapa? Karena susunan pengurus yang harus disahkan oleh Kementerian Hukum itu adalah susunan pengurus di DPP dulu, ketua umumnya, sekjennya, pendumnya, ya itu sahkan dulu karena mereka lah yang berwenang untuk mengangkat. Nah, mengangkat PLT hanya ketua saja tanpa ada sekretaris, dibikin juga PLT sekretaris jenderal, itu pun menurut saya tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, itu Pak, ini kan sangat menarik ya. Kita tahu lah bahwa Pak Amin Rais itu dikenal sebagai seorang politikus senior, juga katanya dia juga seorang negarawan gitu ya. Sebetulnya motivasinya apa ya? Dia melakukan hal-hal yang katanya melanggar visi dan misi dari Partai Umat sendiri gitu ya. kalau persisnya tanya Pak Amin. Tetapi saya bisa analisis saja. Kenapa Pak Amin berubah? Ya. Karena tentu ada kepentingan. Yang tadinya Partai Umat untuk kepentingan umat. Kemudian terjadi desorientasi Partai Umat untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu yang tahu Pak Amin sendiri. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, semua kader, hampir seluruhnya melihat Partai Umat bukan lagi milik umat, tetapi Partai Umat dikesankan sebagai milik keluarga Pak Amin. Satu pertanyaan Pak buat Bapak. Selama dipimpin oleh Pak Ridho, gitu ya, sehingga Pak Ridho ditunjuk lagi sama Pak Amin Rais sebagai ketua, sebetulnya Partai Umat seperti apa? Partai Umat adalah gagal total. Dalam hal Kenapa? apa, Pak? Ya, ini sebagai indikator utamanya. Pemilu kemarin, Partai Umat hanya memperoleh suara 0,0
sehingga tidak mungkin bisa masuk parlemen. Iya. Ini salah satu ukuran kegagalan. Yang lain banyak ya. Kalau ditanya kader-kader di partai, masalah manajemennya yang amburadul ya, gaya kepemimpinannya yang tidak egaliter, seperti pemimpin seorang feodal. Jadi gaya kepemimpinannya, kemampuannya sebagai pemimpin masih jauh daripada harapan. Tidak punya kapabilitas dan integritas. Dia boleh saja seorang doktor di bidang AI, tetapi doktor dia di bidang AI tidak menjamin dirinya bisa menjadi pemimpin sebuah organisasi politik. Apalagi saya tahu tidak ada pengalaman organisasi sejak dari OSIS sampai mahasiswa sampai kemudian S3. Ada pun yang pernah ini, bagaimana mungkin mengelola sebuah partai? Ya. Seorang ketua umum itu harus bisa merangkul, bukan memukul. Dia harus pandai berkomunikasi. Ini masalah lagi. Soal kemampuan komunikasi jauh daripada harapan. Boleh dikatakan sebagai ketua umum partai politik harusnya dia itu mampu bersinergi, berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Dia itu hanya dikenal sangat-sangat terbatas dan tidak mampu. Sudah, intinya Ridho tidak mampu memimpin partai. Karena itu pula, karena partai ini ingin diselamatkan, maka Ridho harus diganti. Siap. Itu intinya. Sekarang kita ke Pak Juju. Pak Juju tadi kan dikatakan sama Bapak Pak Gamal bahwa ini kan ada gugatan ke PT UN dan juga Pengadilan Negeri. Dasarnya apa ya Pak? Iya, kami sudah musyawarahkan, kami rapatkan ya, terutama mayoritas pengurus-pengurus DPW di tingkatan sekitar 20 wilayah provinsi dan diikuti oleh DPD-DPD yang lainnya. Ya. Itu kita sedang menyiapkan gugatan. Gugatan itu bisa kami lakukan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya. Nah, Pengadilan Negeri tentu kaitannya ke perbuatan melawan hukum. Nah, karena kami melihat, ya, kami melihat jelas-jelas bahwa anggaran dasar Partai Umat yang pertama kali bentuknya sekitar tahun 2022, begitu ya, itu dalam perjalanannya mereka tanda kutip ya, para elit ya. Termasuk dalam hal ini adalah Majelis Syuro Partai sendiri dipimpin oleh Bapak Amin Rais dan ketua umumnya adalah yang notabene ada mantunya itu Ridho Romadi, itu melakukan suatu perubahan sebetulnya, perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga secara sepihak tanpa melibatkan DPW-DPW atau DPD-DPD seperti aturan yang sudah kita terapkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, dan itu sudah dilakukan, yaitu yang sudah dikeluarkan SK-nya dari Menteri Hukum dan HAM ya, dan Dirjen Administrasi Hukum dan HAM dengan nomor AHU-AH 11-51 tertanggal 15 Mei 2015. Nah, di situ Dirjen AHU sudah mengeluarkan SK-nya terhadap perubahan-perubahan yang katakanlah struktur organisasi maupun anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Partai Umat, tanpa sekali lagi melalui forum yang namanya kongres partai ataupun rapat-rapat tingkat pusat, ya, seperti itu. Nah, jadi mereka ya dalam hal ini Majelis Syuro yang dipimpin oleh Amin Rais ya, dan didampingi oleh ketua umumnya Ridho Romadi sudah melakukan pelanggaran aturan partai, Pak, jelas ya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga jelas dilanggar ya, tanpa persetujuan. Jadi secara otoriter mereka melakukan itu, perubahan itu ya, secara otoriter, secara sepihak ditentukan sendiri. Jelas itu tidak diterima tadi dalam rapat, itu tidak diterima dari mayoritas pengurus DPW dan DPD bahwa mereka menyiapkan akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum PMH, yaitu melalui Pengadilan Negeri di Jakarta
dan kemungkinan juga akan disusuli oleh gugatan tata usaha negara melalui PT UN di Jakarta. Oke. Kalau untuk PT UN-nya nanti apa tuh pasalnya? Ya, karena kita melihat ya bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu, Kementerian Hukum ya sekarang ya, itu mengeluarkan SK apa yang tadi saya sebutkan di awal, mengeluarkan SK tanpa mempelajari atau katakanlah sebetulnya tanpa verifikasi lah begitu ya, Pak, kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang resmi yang sudah ada dan SK yang dikeluarkan oleh mereka itu jelas bertentangan pasti dengan anggaran dasar. Itulah yang keputusan tata negara itu yang kita buat. Adendumnya apa nanti itu? Bagaimana maksudnya? Tuntutannya yang nanti Ya tentunya kita berharap bahwa keputusan itu tidak sah dan harus dibatalkan. Dibatalkan. Dibatalkan seperti itu. Pak, gugatan-gugatan ini atas nama lembaga Pantai Umat kah atau Pak Amin Rais atau siapa yang nanti? Gugatannya adalah jelas kita ini, yaitu perwakilan dari DPW yang sekitar 20-an sekarang ini sudah terkumpul 20 DPW dan DPD sebagian yang mereka punya otoritas ya, mereka punya kedaulatan untuk melakukan gugatan kepada negara PT UN. Tergugatnya Pak? Jelas. Pak Amin Rais. Salah satunya Pak. Jelas satunya aja Majelis Syuro pastinya. Majelis Syuro ketuanya Pak Amin Rais sendiri. Ya. Dan Menteri Hukum dan HAM itu juga karena sebagai lembaga negara yang di PT UN mengeluarkan yang di PT UN tadi. Kalau yang di Pengadilan Negeri tergugatnya Pak Amin Rais saja. Pak Amin Rais. Ya, kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan kita mengajukan nantinya akan mengajukan gugatan ganti rugi juga. Berapa tuh kira-kira? Nilainya tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, oke, sekarang kepada Bapak lagi. Ya. Pak, harapan Bapak deh terhadap Pak Amin Rais. Barangkali kan tadi saya dengar nggak masih ada kita islah gitu ya. Iya, tapi ada juga mengatakan enggak lah kita nggak mau islah gitu. Nah, harapan Bapak terhadap Pak Amin Rais apa, Pak? Saya sebenarnya ingin berusaha agar Pak Amin tetap terjaga marwahnya. Oke. Nah, oleh karena itu harapan saya, beliau kan sudah sepuh. Sudahlah beliau mengundurkan diri dari Partai Umat, menjadi bapak bangsa. Pandito. Iya, sehingga Partai Umat dikelola orang-orang yang betul-betul memiliki integritas sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan dalam ADART. Jangan Pak Amin berpendapat Partai Umat itu adalah partai dia. Itu sangat keliru. Partai Umat adalah partainya umat untuk kepentingan umat. Itu kami ingin disadari. Cara islah kita tetap silaturahim, ya jangan lagi urusin Partai Umat. Ya, apalagi berusaha mempertahankan ketua umum yang namanya Ridho itu tetap menjadi ketua umum Partai Umat. Carilah orang yang betul-betul memiliki kemampuan dalam berbagai hal, mampu mengelola sumber daya, dalam pengertian luas ya, sumber daya manusia, sumber daya material dan sebagainya. Perlu kemampuan seorang pemimpin partai politik dengan wawasan yang luas, dengan kepemimpinan yang betul-betul bisa memberikan teladan. Dan kalau mau mencontoh, jadilah pemimpin kayak Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, barulah kemudian insya Allah Partai Umat bisa dikelola dengan baik, betul-betul berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu bahwa partai politik adalah salah satu soko guru demokrasi. Kalau partai politik tidak baik, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Yang kita harapkan dari Pak Amin, dan tentu saya berharap juga dengan kader-kader yang berjuang sekarang, konsistenlah dengan perjuangan, sebagaimana dengan slogan lawan kezaliman,
tegakkan keadilan. Oke, terima kasih Pak. Ya, cukup ya. Iya. Cukup.